Ada televisi, ada mesin cuci, ada radio, ada lampu. Kok bisa nyala ya? Hari ini kita akan belajar tentang energi yang digunakan untuk menghidupkan peralatan-peralatan tersebut. Apa itu? Yap, energi listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabarnya anak-anakku? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang energi listrik. Ini dia kadinya. Hari ini kita akan belajar tentang energi listrik. Sebelum kita belajar, marilah kita baca basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih energi listrik itu? Energi listrik adalah energi utama yang diperlukan oleh semua peralatan listrik atau elektronik agar bisa menyala dan bisa digunakan sebagaimana mestinya. Jadi, semua peralatan elektronik membutuhkan energi listrik agar bisa digunakan. Nah, bagaimana cara kita membuat listrik? Gimana ya? Berikut adalah cara-cara membuat listrik. Wah! Apa tadi? Yap, air. Bisakah kita membuat listrik menggunakan bantuan dari air? Bisa nggak ya? Tentu bisa, yaitu pembangkit listrik tenaga air atau yang biasa disingkat PLTA. Apa? PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air menggunakan bantuan air untuk membuat listrik. Nah, lihat gambar di belakang Pak Guru. Komponen utama dari pembangkit listrik tenaga air adalah waduk atau bendungan, yang kedua turbin, dan yang ketiga adalah generator. Bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga air? Gimana ya? Silakan dilihat. Air dari waduk dialirkan ke turbin sehingga turbin berputar. Perputaran turbin kemudian dihubungkan dengan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Jadi, pembangkit listrik tenaga air ini menggunakan bantuan air yang dibendung untuk menggerakkan turbin sehingga generator berputar. Saat generator berputar akan menghasilkan energi listrik. Jadi namanya pembangkit listrik tenaga air. Di Indonesia ada beberapa pembangkit listrik tenaga air. Di antaranya adalah gerah ya, panas. Apa sih ini? Yap, uap. Bisakah kita membuat energi listrik menggunakan bantuan dari uap? Bisa nggak ya? Kira-kira bisa nggak? Kalau tadi menggunakan air, kalau sekarang uap. Bisa nggak ya? Bisa. Namanya pembangkit listrik tenaga uap atau yang biasa disingkat PLTU. Itu pembangkit listrik tenaga uap. Terus bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga uap? Gimana? Ini dia caranya. Pembangkit listrik tenaga uap ini menggunakan tenaga dari air uap, yaitu air yang dipanaskan sehingga menghasilkan uap bertekanan tinggi. Pembangkit ini menggunakan tenaga dari uap air untuk menggerakkan turbin. Kalau PLTA tadi menggunakan air, kalau PLTU menggunakan uap. Prinsipnya adalah memanaskan air sehingga menghasilkan uap. Air berubah menjadi uap dan uap bertekanan akan memutar turbin. Turbin terhubung dengan generator sehingga generator ikut
berputar. Di Indonesia ada beberapa PLTU. Nah, PLTU di Indonesia menggunakan batu bara untuk memanaskan air sehingga menghasilkan uap untuk memutar turbin. Di Indonesia ada beberapa PLTU, diantaranya silau. Dari mana sih asalnya sinar ini? Kalau kalian lagi di luar rumah pas jam 12 siang, panas kan? Dari mana asalnya? Dari atas? Ya, dari sinar matahari. Bisakah kita membuat listrik dari sinar matahari? Sinar matahari panas, bisa nggak ya? Kira-kira bisa nggak? Ayo. Bisa menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atau yang biasa disingkat PLTS. Bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga surya ini? Berikut cara kerjanya. Cara kerja pembangkit listrik tenaga surya ini cukup sederhana. Komponen utama dari sumber energi ini adalah panel surya. Nah, panel surya ini bertugas menangkap sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik sehingga dapat digunakan oleh manusia. Jika pembangkit listrik tenaga surya ini dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga yang lain seperti uap maupun air, PLTS ini dianggap lebih ramah lingkungan dan lebih murah. Kenapa? Karena tidak menghasilkan limbah dan tidak mengakibatkan polusi. Jadi PLTS ini sangat-sangat ramah lingkungan. Di Indonesia ada beberapa PLTS, diantaranya seger, angin. Bisa nggak kita membuat listrik dari angin? Bisa nggak ya? Bisa menggunakan pembangkit listrik tenaga bayu atau disingkat PLTB. Pembangkit listrik tenaga bayu, PLTB. Pembangkit listrik tenaga bayu. Pembangkit listrik tenaga bayu ini menggunakan bantuan dari angin untuk menggerakkan kincir angin yang terhubung dengan generator. Saat kincir angin berputar, generator ikut berputar sehingga menghasilkan listrik. PLTB ini biasanya dibuat atau dipasang di daerah-daerah yang memiliki kekuatan angin yang stabil dan kuat. Yang selanjutnya, pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, lihat diesel? Pernah dong? Ya. Pembangkit listrik tenaga diesel menggunakan bantuan diesel untuk menghasilkan listrik. Penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel ini biasanya digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan listrik dalam jumlah yang kecil, terutama untuk daerah yang terpencil dan daerah pedesaan. Pembangkit listrik tenaga diesel ini menggunakan bantuan dari mesin diesel yang digerakkan menggunakan bahan bakar minyak atau BBM. Nah, itulah beberapa pembangkit listrik yang ada di Indonesia, yaitu ada pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga bayu, dan pembangkit listrik tenaga diesel. Untuk membuat listrik membutuhkan biaya yang sangat mahal, lama dalam membuatnya. Untuk itu kalian harus menghemat listrik. Bagaimana caranya? Yang pertama, jangan menghidupkan lampu jika suasana sedang terang atau di siang hari. Yang kedua, matikan semua peralatan listrik jika tidak
digunakan. Kalau TV-mu nggak ditonton ya dimatiin ya. Jangan menggunakan listrik dengan boros, jangan menghidupkan peralatan listrik jika tidak dipakai. Menggunakan listrik secara optimal. Itulah beberapa cara menghemat listrik. Jadi hari ini kita belajar tentang pembangkit listrik, terus cara menghemat energi listrik. Jangan lupa dicatat, terus nanti catatannya difoto dan dikirim ke WhatsApp grup kelas 4. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.